Ini masih berjalan sekarang ini. Dan dia juga jangan lupa punya kaki tangan yang ada di Indonesia. Ada sebuah video berjudul Africa and the World yang sangat menyentuh tentang Afrika. Banyak negara di Afrika yang memiliki sumber daya alam begitu kaya, namun mayoritas bangsa-bangsa di Afrika miskin dan sering kelaparan. Malens Bart Williams, pembicara pada video tersebut, menjelaskan bagaimana Afrika sering mendapat donasi dari berbagai lembaga karena kelaparan. Banyak pula negara-negara maju yang memberi bantuan. Ketika terjadi bencana kemanusiaan di Afrika, yang membuat miris adalah negara-negara yang memberi donasi tersebut diantaranya adalah ada yang mengambil kekayaan alam di Afrika seperti diamond dan emas. Pada masa lalu, seperti banyak negara-negara di Asia, bangsa-bangsa di Afrika juga korban dari penjajahan bangsa asing, yang membuat Afrika menderita. Bahkan banyak negara-negara Afrika yang merdeka masih tetap miskin dan sering kelaparan. Kekayaan alam seperti emas dan diamond atau intan, ternyata tidak bisa menolong Afrika. Adalah benar apa yang pernah disebut oleh Presiden Soekarno, meskipun suatu negara telah merdeka, namun penjajahan tetap bisa terjadi. Bung Karno menyebutnya penjajahan tersebut sebagai neokolonialisme. Lalu, bagaimana cara Indonesia agar tidak terjebak dan menjadi korban neokolonialisme, yang mungkin sudah dikemas dalam bentuk baru? Terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Malens Bart Williams, terungkap ulasan dari Julianus Sunarto, pemerhati sosial budaya dan politik, tentang bagaimana Presiden Jokowi dalam menyikapi peringatan Bung Karno terkait neokolonialisme, dan apa yang telah terjadi di Indonesia, dan apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan seorang wanita di Afrika itu, asal mulanya kan ini dari kolonialisme dulu, ya. Kolonialisme itu utamanya adalah mengeruk kekayaan apa saja negara yang dijajah, utamanya yang mempunyai nilai besar. Di Afrika yang nilainya besar adalah diamond. Itu memang benar, diamond emas itu sudah diobok-obok sejak zaman kolonialnya. Ada yang namanya Belanda, ada yang namanya Belgia, ada yang namanya Inggris, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada ruang buat rakyat Afrika untuk bangkit kecuali hanya menjadi buruh. Sehingga sampai hari ini mereka tidak mengenal yang namanya hilirisasi. Ya, jadi yang dikeluhkan seorang wanita itu memang faktanya itu seperti itu, dan tidak akan pernah si penjajah itu akan membuat segala sesuatu kekayaan yang diambil dari itu tidak ke negaranya, pasti ke negaranya, tidak mungkin dibuat di negara aslinya. Nah, tetapi memang hilirisasi ini kan ditentang banyak pihak, bukan hanya soal forum WTO. Di dalam negeri pun banyak yang menentang itu, atau tidak setuju lah, atau silent menolak, atau secara sembunyi-sembunyi menolak. Kenapa? Kalau jual bahan baku itu kan begitu diambil, diproses sedikit, bersihin, sudah bisa dijual jadi duit. Nah, maunya seperti itu apa? Karena para pemilik modal ini yang memburu rente, istilah saya, pengennya kan terima duit dengan cepat. Nah, duitnya untuk apa? Banyak hal. Ada yang mempunyai aspirasi politik yang mungkin berbeda, ada yang mempunyai kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu semua jangka pendek. Pasti bukan untuk bangsa Indonesia. Itu yang sebetulnya bukan susah dilawan ya, susah dikendalikan. Kalau luar negeri kan begitu kapalnya nggak berangkat ya selesai di situ. Tapi kalau di dalam ini kan banyak yang mencuri lewat apa? Kedua masyarakat menambang sendiri secara manual, terus kemudian dikumpulin, nanti yang jual diam-diam dilepas ke luar negeri dengan ponton dan lain sebagainya. Itu akan ada seperti itu. Kenapa Jokowi kemudian mengambil Freeport? Kenapa Indonesia kalah dengan WTO? Ya, ini kan cerita panjang. Idealismenya adalah pemerintah ini sesungguhnya dari tahun 2009 itu sudah melarang yang namanya ekspor nikel sebagai bahan mentah. Itu sudah benar. Tetapi itu hanya aturan di kertas. Implementasinya tidak pernah bisa dilakukan oleh pemerintah waktu itu. 2009 itu yaitu zamannya pemerintahan Pak SBY. Nah, waktu ganti pemerintahan Jokowi
ini dipegang teguh, kalau yang namanya aturan ya dijalankan. Sehingga ributnya waktu itu ada di Freeport. Freeport yang janjinya membuat smelter itu terus tunda sedemikian rupa sehingga sekian kali tidak pernah berhasil. Jokowi adalah man of action. Nggak bisa begitu terus. Nah, dengan kejadian Jokowi, ini kalau tidak diambil sahamnya sesuai aturan jadi 51%, tidak akan bisa. Karena dia sudah masuk bursa di New York. Dengan aturan New York ya tergantung manajemen, mau bikin smelter kah? Tidak kah? Tergantung memegang sahamnya mayoritas di sana. Nah, sehingga action dilakukan Jokowi adalah mengumpulkan para jago-jago nego, jago-jago bisnis, yang kita tahu waktu itu yang maju kan ada yang namanya Pak Budi Sadikin, Pak Jonan, Bu Sri Mulyani. Itu negosiasi berdasarkan aturan bursa internasional. Artinya Indonesia harus membeli saham itu. Dan itu dijabanin, carikan duit, dibeli betul, sehingga menjadi 51% dari 9%. Sehingga butuh uang yang sekian puluh triliun. Nah, ini sejarahnya Freeport. Dengan 51% dikuasai, benar saja sudah bisa membuat yang saat ini sedang berjalan, yaitu smelter yang ada di Gresik. Selama aturan itu ditegakkan, Jokowi selalu bilang, dari ekspor nikel bentuk mentah yang nilainya cuma 1 miliar, sekarang ini sudah menjadi 21 miliar. Artinya apa? 20 kali lipat nilainya. Bayangkan saja, ini dinikmati oleh Freeport sekian puluh tahun. Beberapa tahunnya sudah segini, ini sekian puluh tahun. Artinya apa? Betapa besar kerugian secara nasional karena tidak berani tegas dan benar mengambil sikap tentang Freeport. Walau undang-undangnya sudah ada di tahun 2009. Nah ini kaitannya nanti tentu dengan sumber daya alam yang lain. Dan saya dengar, saya lihat boksit mulai mau dilakukan hal yang sama. Sehingga dengan pelarangan ini ada pihak-pihak internasional yang sangat dirugikan dari Jepang dan dari Eropa Barat. Karena mereka semua dari Indonesia itunya, nikelnya itu. Tentu nggak terima. Tapi Jokowi alasannya sebenarnya cukup kuat ya, dan kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung nikel kita. Kita punya orang, punya tempat, ya buatlah di Indonesia. Sehingga yang dijual itu nantinya bukan lagi barang mentah, tapi bisa setengah jadi dan bisa jadi. Itu yang namanya keadilan ekonomi secara internasional. Nah, karena sesungguhnya menurut saya pihak-pihak yang mencoba mengalahkan dengan cara melalui WTO, tetap ini kan bentuk penjajahan baru, neokolonialisme kalau Soekarno dulu. Ini masih berjalan sekarang ini. Dan dia juga jangan lupa punya kaki tangan yang ada di Indonesia, dengan tulisannya, dengan opininya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kembali boleh ekspor bahan mentah. Bahayanya makanya kalau pemerintahan berikut ini tidak melanjutkan itu, Indonesia bisa jatuh ekonominya, maksud saya. Jadi hilirisasi itu sebetulnya kan simpelnya begini, pemerintah Jokowi itu kalau tidak ada hilirisasi hanya jual bahan baku, apa bedanya dengan zaman VOC, menjual bahan mentah untuk negara maju, sehingga nilai tambahnya tidak akan pernah dinikmati oleh rakyat Indonesia seperti yang masih terjadi sekarang di Afrika. Sama itu. Nah, kalau hilirisasi dilakukan, itu kan pajaknya, nilai tambahnya, terus kemudian SDM-nya, itu kan ada di Indonesia semua, sehingga ini menambah volume ekonomi maupun kegiatan ekonomi, ataupun menambah nilai tambah dari orang-orang di sekitarnya. Kalau sekarang kita lihat, hilirisasi ini kan yang tertarik satu-satunya negara sampai hari ini kan China. China adalah negara pedagang yang ulung. Dia mempunyai visi, mempunyai niat, kemampuan, dan mempunyai duit
Jadi begitu dicanangkan hilirisasi, yang di otak mereka satu, gue nggak mau kalah sama Freeport. Masuklah di Morowali besar-besaran, besar sekali bahkan. Sehingga yang terjadi di sana adalah dia memproduksi bahan baku nikel itu menjadi produk-produk turunan yang banyak. Bahkan saya pernah di acara Tantu, karyawannya pun sudah 66.000. Mendirikan politeknik untuk apa? Untuk mendidik orang-orangnya untuk alih teknologi, karena untuk menggantikan tenaga Cina yang jumlahnya kurang lebih sekitar 8% di sana. Ini kan nanti digantikan. Dan mereka rela karena mereka juga punya saham di situ, gitu loh. Dan ini mulai dilakukan Cina di Afrika. Yang kebakaran jenggot, ya neokolonialisme yang dari barat. Karena apa? Kalah sigap. Jadi, tetapi apakah rakyat Afrika bisa seperti Indonesia menangkap kesempatan dengan cepat? Ya ini belum kelihatan sampai dengan saat ini. Sehingga hilirisasi adalah satu proses yang tidak akan dibiarkan itu gagal. Harus berhasil karena menambah devisa luar biasa. Terkait dengan neokolonialisme, itu kan penjajahan baru yang Soekarno saat beliau menjelang akhir-akhir masa pemerintahnya. Dia lawan betul yang namanya penjajahan sukses tahun 1945. Kemudian waktu menjalani pemerintahan, wah ini ada penjajahan baru namanya neokolonialisme. Ya. Itu penjajahan dalam bentuk berbagai bidang, tidak lagi fisik, tetapi kenyataannya kan soal membodohkan rakyat lain yang punya bahan baku, tidak mendidik ini dan itu, sehingga rakyatnya dibiarkan tetap bodoh, sehingga dia leluasa untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di negara yang menjadi tujuan. Nah, Soekarno melawan itu. Nah, Jokowi itu kan sangat, kalau ditanya apa idealisme pemimpinnya, yang idaman Bapak siapa? Yang menjadi panutan? Ya Soekarno. Karena Soekarno itu anti neokolonialisme, Pak Jokowi menerjemahkan apa sih sebetulnya yang harus dilawan. Yang harus dilawan yaitu menjual bahan baku, itu termasuk yang dilawan oleh Soekarno sendiri. Waktu itu kan banyak nasionalisasi perusahaan minyak dan lain sebagainya, karena inginnya Soekarno betul-betul mandiri di bidang ekonomi dan politik. Nah, terjemahnya Jokowi adalah hilirisasi. Dalam konteks kekiniannya adalah bahwa hilirisasi ternyata memberikan keuntungan yang luar biasa, 20 kali lipat. Nah, ini kalau terjadi di dalam sumber daya mineral yang lain, boksit, tembaga, timah, aluminium, kita bisa bayangkan. Dan itu lawannya banyak. Lawannya ya pemburu rente dalam negeri. Kalau luar negeri mungkin begitu di stop kapalnya ya sudah nggak bisa ke sana. Tapi di dalam negeri ini dengan berbagai cara menggunakan orang-orang yang katanya intelektual tetapi melacur, analisa yang ngawur, analisa yang cetek, intinya untuk ngebobok. Ada yang karena sakit hati, ada yang memang cari duit berdasarkan order, ada juga tokoh-tokoh yang ingin punya ambisi politik untuk membiayai ini dengan cara menggoyang kegiatan ini. Tapi yang paling bahaya juga adalah menggunakan orang-orang yang intoleransi, radikalisme. Itu bahaya sekali karena itu masuk ke dusun-dusun, mempengaruhi, mencuci otaknya, sehingga apa? Intinya satu, supaya niatnya Pak Jokowi ini, hilirisasi ini gagal. Karena kalau ini berhasil, Indonesia makin kaya, nah kelompok ini makin hilang. Nah, inilah pertempuran saat ini yang terjadi. Dan menurut saya meyakini konsepnya Jokowi didukung oleh rakyat mayoritas, pasti berhasil. Untuk menjamin keberhasilan yang sudah didukung rakyat kan harus ada langkah nyata. Nah, tentu kita semua sebagai rakyat Indonesia ini mempunyai harapan besar. Kepemimpinan Republik Indonesia berikutnya ini adalah sosok yang mampu untuk melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Joko Widodo. Kriterianya ya tentunya tidak jauh dengan Pak Jokowi, walaupun mungkin nggak tahu ya bisa lebih apa kurang, tetapi setidaknya nawaitunya kesononya itu harus itu, karena dengan seperti itu bisa dijamin tidak setback. Kalau
ada yang mengatakan antitesanya Jokowi, saya yakin, hakul yakin itu keliru. Sekarang karena sudah benar, jadi harus dilanjutkan, ditambahkan kalau perlu menjadi lebih baik, sehingga rakyat Indonesia punya harapan ke depan yang Indonesia Emas 2045. Hanya ini jalannya. Ini harapan saya begitu.